Unsiko ginawaku kumaadi ya Tuhan, ngawi ko siyananmu kumaadahay osoroku kasari royohon ku ngaranmu sontop suang ginawaku iano ioli dang patahakonku itiko posionku Yesus noralandong katapatan Yesus noralandong koposion Yesus no gampamasi ngawi tulun ton sana hiti suang pemoguna royo-royo honku ngaranu Tuhan soro-soro honku ikosiananu noko tungako Yesus mantadi kapatayon minamasi kodai hatiku bersyukur padamu ya Tuhan semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu ku puji namamu dengan segenap hatiku Engkau yang maha kudus ku serahkan hidupku padamu Yesuslah jalan dan kebenaran Yesuslah jalan dan kehidupan Yesuslah juru selamat bagi umat manusia di dalam dunia ini ku puji agungkan namamu Tuhan ku ingat selalu kasih setiamu kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami Yesus noralandong katapatan Yesus noralandong keposion Yesus no gampamasi ngawi tulun ton sana hiti suang pemoguna royo-royo honku nyarandu Tuhan soro-soro honku ikosiananu noko tungako Yesus mantadi kapatayon minamasi kodai noko tungako Yesus mantadi kapatayon minamasi kodai noko tungako Yesus mantadi kapatayon minamasi kodai Senang dat kasabon, senang kapagi salawat di sana ngaran Tuhan Yesus Kristus. Kumakai senai da jamaat Tuhan it mengikuti dat ibadah melalui online. Mesiga Tuhan sepanjang minggu diti Tuhan berkati dati. Khususnya jamaat nih melangkap tengah sebab nga memagompi mga simbayan ngai tumbayan takodat masah dat abantalan diti ham kapagi salawat takawagu cara bersemuka. Nah untuk dat mulahkan ibadah dat kasabon baino mengatuk dati das sembayang untuk dat permulaan karena sembayang tako. Tamadahai surga isuan ngaran Tuhan Yesus Kristus pagulian dahaya konsikahan karayahan dat isuan ngaranu konsikau da kasananganu gagampi nu bagi dahay sepanjang dat minggu dat baino sikau Tuhan sebab nga Tuhan na minanahak ngay da kayo sanay keperluan dahay bahkan na minanahak dari kesimbayanan melalui kesehatan datinan yang lampu na gumutan tangan kacabaran di tabantalan dahay Tuhan ngapon sikaw sebab nga agirot kasay at pamusaraw ko katumbayan dahay di dia sebab nga asa na pagandasan dahay asa na sandihan na isuay so iya na Tuhan isubli pangharapan bagi dahay manta dam gaya na gisaw na paingampus reho na nangaran no Tuhan sebab nga sanong ko bagi dahay mandahay pataha kay dia pitilambus dat ibadah dahay tadabay na diting hinanggo na pajamaat no Tuhan pondorong makinango bersama-sama na mikuti di ibadah diti
Patakan dah Isa ng ngaran ng Tuhan supaya Engkau memberkati mereka juga, supaya mereka juga dapat menikmati berkat Tuhan yang indah melalui persekutuan dahay bersama-sama. Tumbayan hai Tuhan ya no hit painggoyon dahay. Balau nunupot keadaan di tabantalan nga Tuhan ya no hit semiliw pengharapan dahay, ang painggoyon dahay setiap masa. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati kami, mengurapi kami untuk bersama-sama menikmati berkat dan urapan Tuhan melalui ibadah kami bersama pada pagi hari ini. Bersyukur atas semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Semua bertepuk tangan dengan bersuka cita, come on. Woo! Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Woo! Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lambaikan tanganmu seperti ini jemaat, come on. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Oh Yesus, Yesus. Come on, sing. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
puji, ku muliakan nama-Mu. Ku muliakan Engkau, ku muliakan nama-Mu, ku agungkan Engkau, Kau Allahku. Sebab tiada yang seperti Kau, baik di bumi, baik di surga. Oh, hanya rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Selamat pagi semua, sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita terus mendengar dan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita dan yang perlu kita belajar, karena melalui firman Tuhan banyak perkara yang harus kita dan kita ketahui tentang kebenaran-kebenaran Allah. Pada pagi hari ini saya akan kongsikan firman Tuhan dan juga kita belajar satu perkara. Jadi kita akan baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Dan saya akan baca ayat firman Tuhan ini yang mengatakan demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini,
dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat firman Tuhan ini adalah kata-kata daripada Rasul Paulus sendiri kepada Timotius. Waktu dia berada di dalam penjara, dia menyampaikan surat ini, kebenaran ini, untuk dia tetapkan, untuk dia renung bersama-sama, untuk menjalani kehidupannya sebagai pengikut Kristus. Nah, tajuk firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita belajar pada pagi hari ini, yaitu Alkitab sebagai pedoman dan dasar kehidupan Kristen. Alkitab adalah firman Tuhan. Memang kita akui, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan atau pengikut Tuhan. Alkitab menjadi pedoman untuk kita menjalani kehidupan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap kali, setiap masa kita selalu menggunakan firman Tuhan atau Alkitab ini, membaca dan juga kita merenung, belajar daripada firman Tuhan. Artinya bahwa iman kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus itu kita pelajari melalui apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, Alkitab sebagai pedoman dan dasar kehidupan orang percaya kepada Yesus. Apa sebabnya Alkitab ini dikatakan sebagai pedoman atau panduan? Karena dari sinilah, dari Alkitab inilah kita dapat mengenal banyak perkara. Jadi ada 3 hal yang saya kongsikan untuk kita pelajari pada hari ini. Berkaitan dengan Alkitab itu adalah pedoman dan dasar daripada kehidupan orang yang percaya. Yang pertama yaitu di dalam Alkitab menjelaskan atau memberitahu kita ada jalan keselamatan. Menurut di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15, di mana mengajar kita untuk lebih mengenal tentang keselamatan. Ini berkaitan dengan Alkitab. Alkitab mengajar kita tentang keselamatan. Alkitab memberitahu kita tentang keselamatan. Alkitab kita juga memberitahu tentang manusia ini sudah berbuat dosa. Alkitab juga memberitahu kita tentang hukuman yang akan menanti bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang berdosa. Tetapi di dalam Alkitab ini juga berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Sehingga dia memberikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan dia mati di atas kayu salib. Dan dialah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Dan semuanya ini dapat kita pahami, dapat kita mengerti, yang kita pelajari, yang hanya tertulis di dalam Alkitab. Keselamatan disediakan melalui Kristus dan kita percaya karena ini dikatakan di dalam Alkitab. Nah, kita bersyukur karena kita tidak lagi berpikir, kita tidak lagi mencari-cari bagaimana kita beroleh keselamatan. Karena Alkitab memberikan kita panduan memberitahu kita bahwa jalan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Alkitab ini menjadi pedoman dalam kehidupan dan dasar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, Alkitab ini juga menjadikan kita orang Kristen kuat. Maksudnya di sini itu kuat di dalam apapun keadaan-keadaan yang kita hadapi. Kita akui bahwa kita manusia lemah, sangat terbatas. Kita tidak ada kemampuan. Nah, kalau tidak ada yang dapat menolong kita, memberi kita semangat untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita dapat kekuatan dari teman-teman kita bila kita menghadapi berbagai-bagai keadaan yang menyulitkan kehidupan kita atau cabaran-cabaran dalam kehidupan.
Ada teman yang datang untuk mengunjungi dan memberi kita kekuatan. Nah, bagaimana kalau kita hanya seorang diri saja? Siapa yang menjadi harapan? Selain daripada kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus, kita juga memiliki Alkitab yang tertulis, yang boleh kita renungkan, yang boleh kita baca. Karena di dalam ayat-ayat atau perkataan-perkataan dalam firman Tuhan ini adalah hidup, yang memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Itulah sebabnya bahwa Alkitab ini adalah pedoman bagi kita, dasar dalam kehidupan kita, supaya bila kita sungguh-sungguh berpegang kepada apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang kuat. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 14, apabila firman Tuhan itu dalam hati kita, kita tetap kuat. Artinya bahwa apabila firman Tuhan itu kita pegang, kita simpan dalam hati kita, kita ingat firman Tuhan. Waktu menghadapi kesusahan, waktu menghadapi atau kesulitan, ataupun apapun masalah-masalah yang kita hadapi, baik kita senang atau suka, firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kita, yang membuat kita bersemangat kuat. Karena Alkitab ini adalah hidup, adalah firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Nah, untuk menguatkan kita, Alkitab ini perlu kita baca. Alkitab ini perlu kita pelajari. Alkitab yang ada pada kita ini juga perlu kita renungkan dan juga menghafalnya. Dan bukan saja itu, tetapi kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, Yesus menjadi teladan bagi kita dalam hal menghadapi pencobaan. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, itu tercatat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat, di mana iblis mencoba Yesus. Dan semua strategi atau cara iblis untuk mencoba Yesus, Yesus hanya menjawab dengan katakan ada tertulis. Artinya dia menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis. Dia menggunakan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa iblis itu tidak suka orang Kristen tahu akan kebenaran Tuhan. Sehingga iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi apabila kita tahu, sudah belajar dan tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita boleh gunakan firman Tuhan ini untuk menangkis dan melawan setiap tipu muslihat iblis. Nah, jadi Yesus menjadi teladan bagi kita. Betapa pentingnya firman Tuhan itu untuk kita lakukan. Jadi semasa Yesus dicobai, dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dia tetap melakukan firman Tuhan. Sehingga akhirnya iblis lari daripadanya. Nah, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini juga Yesus tekankan betapa pentingnya menjadi pelaku firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan atau setia kepada firman Tuhan, yang di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24, di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang mendengar dan tidak melakukannya, dan juga orang yang mendengar dan melakukannya. Yesus menganggap bahwa orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang bodoh. Maksudnya orang bodoh ini tidak melakukan apa yang dia tahu. Dia tidak melakukan apa yang dia sudah pelajari. Tetapi orang yang bijak ini adalah orang yang mendengar dan melakukan apa yang dia pelajari, apa yang dia tahu. Firman Tuhan. Sehingga orang yang kuat itu adalah orang yang tetap berpegang kepada firman Tuhan, setia kepada kebenaran firman Tuhan. Zaman-zaman akhir ini banyak orang yang melupakan Tuhan, meninggalkan iman mereka, walaupun pada mulanya mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan kita tidak heran, karena apabila mereka tidak setia kepada firman Tuhan lagi, apabila mereka tidak berpegang kepada firman Tuhan lagi, maka mereka melupakan Tuhan dan ikut cara dunia. Sedangkan firman Tuhan mengajar kita supaya jangan ikut kebiasaan dunia ini. Dan itulah pegangan kita. Tetapi apabila manusia ikut kebiasaan dunia ini, tidak berpandu kepada firman Tuhan, melainkan dia ikut kebiasaan dunia ini, maka dia melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan artinya dia
melupakan Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan lagi. Alkitab ini juga dikatakan sebagai air susu yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Air susu yang murni yaitu firman Tuhan. Ya. Kita bermula daripada menjadi anak Allah yang akan dewasa dan terus bertumbuh dan bertumbuh. Jadi firman Tuhan ini seperti air susu yang murni yang diminum supaya bertumbuh menjadi dewasa. Juga firman Tuhan ini juga dikatakan bahwa makanan yang keras. Ini berbicara tentang kebiasaan atau makanan orang-orang dewasa. Nah, Ibrani pasal 5 ayat 13-14. Bahwa makanan orang dewasa ini adalah makanan yang keras. Dan firman Tuhan ini juga adalah makanan rohani, makanan jiwa kita. Apabila kita makan, kita akan kuat. Apabila kita menikmati makanan yang perlu untuk tubuh kita, maka kita ada kekuatan. Rohani kita juga demikian. Firman Tuhan ini menjadi makanan rohani kita, menjadi makanan bagi iman kita. Ya, kesetiaan kita kepada Tuhan. Supaya selalu kita menikmati kebenaran firman Tuhan ini supaya kita tetap kuat. Menurut di dalam Mazmur 119 ayat 103. Penulis kitab Mazmur ini mengatakan bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Nah, maksudnya di sini bahwa dia lebih menikmati firman Tuhan itu dari segala-galanya. Lebih berharga firman Tuhan ini daripada segala-galanya. Tidak ada yang setandingnya. Ya. Sedangkan madu ini dikatakan bahwa paling manis lah ya yang kita rasa di dunia ini ya. Tetapi firman Tuhan ya, penulis Mazmur ini mengatakan bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Artinya bahwa segala-galanya ya, kenikmatan hidup ini ya, dapat memuaskan kehidupan ini ya, menghibur, menolong, memberi pengharapan ya, dapat melihat masa-masa akan datang hanya oleh firman Tuhan. Mari kita terus menjadi firman Tuhan ini makanan rohani kita dan kita menikmatinya, kita menyukainya hari demi hari. Yang ketiga, firman Tuhan ini meyakinkan kita akan keselamatan yang kita terima. Apa sebabnya kita sebagai orang Kristen mengatakan bahwa kita pasti diselamatkan? Ya. Kita tidak tahu bagaimana keadaan orang lain atau agama yang lain. Tetapi saya hanya menentu tentang kehidupan kita seorang Kristen yang memiliki Alkitab kebenaran. Bahwa kita katakan kita pasti selamat. Dan semuanya ini oleh karena firman Tuhan mengatakan. Firman Tuhan memberitahu kita. Ya, keselamatan adalah sesuatu yang sangat indah. Keselamatan yang diberi dengan cuma-cuma bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kita yakin keselamatan atau keyakinan kita tentang keselamatan kita. Karena ada tertulis di dalam Alkitab. Ya, pegangan kita, panduan kita, dasar dalam hidup kita. Yohanes pasal 3 ayat 15 mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Dan apabila kita sudah percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti beroleh keselamatan. Itulah sebabnya keyakinan kita. Itulah keyakinan kita. Apabila saya dan saudara sudah percaya kepada Yesus, pasti beroleh hidup yang kekal. Karena Alkitab mengatakan demikian kepada kita. Saya percaya bahwa kita tidak pernah melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan dalam apapun keadaan. Karena apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Dan itu yang tertulis, tercatat di dalam Alkitab yang memberitahu kita. Nah, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di sini kita mempercayainya. Bahwa Alkitab itu adalah diilham oleh Allah. Ilham di sini maksudnya napas Allah sendiri. Ya.
Yang tertulis di dalam Alkitab ini napas Allah sendiri. Yang tertulis supaya kita boleh pelajari. Banyak hal-hal yang kita tidak ketahui dan kita tidak tahu karena kita sangat terbatas. Tetapi apabila kita membaca daripada Alkitab yang diilhamkan oleh Allah itu, maka di sini kita akan dapat belajar dan tahu dan mengenal siapa Allah kita, siapa Yesus kita. Nah, Alkitab adalah napas Allah. Itulah sebabnya pengajaran di dalam Alkitab harus menjadi panduan dan pegangan atau dasar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak mengabaikannya. Kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan lain mengatakan bahwa langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Nah, firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan itu adalah kekal. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu sudah turun ke dalam dunia ini. Dan dialah kebenaran. Dialah Tuhan kita. Yesus sudah kembali ke surga. Tetapi firman Tuhan yang menjadi pedoman kita tetap kekal ada di dalam hati kita. Mari kita terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak tahu masa depan kita. Tetapi apabila Alkitab memberitahu kita, kita pasti bahwa itulah masa depan kita. Di dalam Alkitab dalam kitab Kejadian bercerita tentang mulanya kehidupan manusia di bumi ini. Dan perjalanan hidup manusia di bumi ini. Manusia jatuh dalam dosa. Tetapi yang percaya kepada Yesus Kristus boleh hidup yang kekal. Dan jaminan itu ada jaminan apabila Tuhan memberitahu kita tentang dunia yang baru. Surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Di mana kita mengetahui semuanya. Karena Alkitab memberitahu kita. Dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa akhir daripada kehidupan kita suatu hari nanti. Yaitu dunia yang baru. Dan semuanya ini sudah dicatat dalam firman Tuhan. Dan mari kita berpegang kepada iman kita. Kepada Yesus Kristus. Nah, untuk kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan ini. Kerinduan untuk mencintai Tuhan harus dinyatakan dalam kerinduan kita untuk mengenal Yesus. Kalau kita rindu mencintai Tuhan, kita harus rindu untuk mengenal Dia. Bagaimana kita dapat mengenal Dia? Ya, untuk memenuhi kerinduan di dalam hati kita. Kita dapat mengenal Dia. Mengenal Yesus, mengenal pribadinya, mengenal kehendaknya. Dan kita dapat belajar dan mengenal pribadi Yesus dan kehendak Tuhan dalam hidup kita hanya melalui Alkitab. Ya. Walaupun Alkitab ini dikatakan terbatas karena kita hanya membaca. Tetapi firman Tuhan ini tidak pernah terbatas. Kekayaan firman Tuhan ini tidak henti-hentinya. Jadi dari dulu sampai sekarang, firman Tuhan ini menjadi suatu yang penting di dalam dasar kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Bagi saya, firman Tuhan ini sangat penting. Karena memberitahu saya bahwa hanya Yesus Kristus saja jalan keselamatan. Ada surga yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang percaya kepada Dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita dan jangan abaikan untuk terus membaca, merenung, dan belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi hidup kita. Semasa kita dalam dunia ini, mari kita pegang kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita. Firman Tuhan hidup dan hidup di dalam hati kita. Dan firman Tuhan itulah yang menjaga kita
apapun keadaan-keadaan yang kita alami, hanya selagi kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih perkongsian dan pelajaran firman Tuhan ini. Pastinya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih sebab kami dapat belajar sedikit daripada kebenaran firman-Mu, khususnya Alkitab yang kami percayai menjadi panduan dan juga dasar kehidupan iman kami, orang yang percaya kepadamu. Tuhan, ajar kami dan bimbing kami Tuhan. Setiap kali kami membaca dan merenung firman-Mu, berbicaralah dengan kami Tuhan. Roh Kudus, ajarlah kami untuk kami dapat mengenal dan lebih banyak hal-hal berkat, perkara-perkara yang tersembunyi yang harus kami ketahui di dalam kebenaran firman-Mu. Buatlah hati kami selalu rindu akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi makanan rohani kami, untuk kami tetap kuat di tengah-tengah dan keadaan-keadaan dunia sekarang ini. Tuhan, hanya kami melihat kepada kebenaran firman-Mu, supaya kami jangan tersesat daripada berbagai-bagai keadaan, khususnya pengajaran-pengajaran yang bertentangan dan tidak didasarkan kepada kebenaran firman-Mu. Kami hanya berpegang kepada apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Dan Roh Kudus, ajar kami, Guru yang agung, yang senantiasa membimbing kami kepada kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu di melengkap tangan ini Tuhan, agar kami sama-sama setia, merindu, dan haus akan kebenaran-Mu selalu. Setiap kehidupan kami, saat demi saat, agar kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tulun di mogondos kinoro inan kaanu kokorisan di kita daw tumimu nyagal diti mana hakarayahan montok di Yesus Tuhan toko okumbalan koin goritan di rumiko au insan momolopu kotumbayaan suai ko manahak dia ralando mogondos rumiko itu suwang sambayan musiko ya hai dia oi Tuhan poin sanai pinawon soy